Oke teman-teman, ketemu lagi. Ini motor Vario 125 all. Permasalahannya motornya ngebul, oli secepat habis. Terus juga ada suara kasar di bagian CVT. Langsung saja kita nyalakan. Untuk ngebulnya nggak terlalu parah banget, cuman tipis, tapi oli cepet habis karena ini motor sempet kehabisan oli. Untuk bagian mesin sempet kering tanpa oli. Oke, bagian CVT nya ada suara kepericik ya pada waktu los gas. Nah, ini suaranya kedengeran. Kayaknya suara rumah roller kayaknya. Dan kondisi dari pistonnya seperti ini. Untuk bagian pearseker ini ring oli macet, sudah nggak bisa bergerak sama sekali. Yang kompresi 1-2 masih bisa. Untuk oversize-nya kelihatannya masih standar, belum ada angka. Ini masih originalnya. Bagian boringnya nggak parah-parah banget, hanya baret, tapi kelihatannya cukup dalam. Oke, ya itu baret. Yang di sini juga baret. Ini bisa dipastikan makan oli. Ini tempatnya air. Biasanya kalau melengkung itu ada bekas pembakaran nyebrang. Kalau ini kelihatannya nggak ada. Di packingnya, kelihatannya packingnya juga nggak ada tanda-tanda nyebrang. Kompresinya, bagian headnya ini juga nggak ada tanda-tanda nyebrang. Di bagian klepnya, bos klepnya aman, yang X, yang in juga aman. Ini hanya tinggal disekir dan dibersihkan ya, kondisinya parah daunnya, kotor sekali. Ini kalau bisa disekur aja bosku, jangan dilewatkan ya, daripada nanti setelah dipasang bocor kompresinya ya. Packing bloknya nanti saya pakai kembali. Untuk packing headnya nanti dilihat aja. Ini kelihatannya sih sebenarnya masih bisa dipakai dengan cara di overspeed dengan speed tahan panas. Tapi kalau ada belikan aja daripada resiko. Kalau bisa yang original, jangan yang KW, karena yang KW rentan terhadap korosi. Ini yang X, ini yang in. Jadi nggak ada dekompresinya. Ini ada tonjolannya dikit ya. Nah, ini dekompresinya. Ini yang X, ini yang in. Menemukan ada semacam kayak lumpur, kayak oli bercampur air, tapi sudah masuk di dalam air, bukan masuk di dalam oli airnya ya. Jadi oli yang masuk ke air
ya. Ini tutupnya. Kalau kondisi seperti ini, tanyakan kepada pemilik motor apakah pernah diganti untuk bagian water pumpnya. Kalau pernah diganti dan jangka waktunya pendek, jadi sebelum pembongkaran jangka waktunya terlalu singkat ya, atau baru saja diganti, ini nggak usah diganti ya. Kalau ini posisinya saya tanyakan belum pernah ganti ya, dan itu tadi ada bekas ditutupnya. Itu coba nanti saya bongkar aja, dicek ya sekalian bosku, mumpung turun ya. Nanti ini juga masalah karena sering terjadi setelah pembongkaran penggantian piston ini nggak diganti, nggak dicek juga, ternyata bocor ya. Itu 2 kali kerja. Untuk bagian stangnya aman ya. Ini kalau oblak parah, oblak ya, walaupun sisi kanan kiri, kalau sudah oblaknya banyak, mending dikonfirmasikan juga, karena motor yang sering kehabisan oli ya, cuman diganti olinya, ditambah gitu olinya, itu biasanya yang sering terjadi. Ini setang koklok nantinya ya. Kondisinya kotor sekali di bagian depan, karat menumpuk. Untuk silnya aman, nggak bocor. Jadi yang rusak sesuai analisa ya, sesuai analisa yang rusak ini sudah oblak. Nah, sudah oblak ya. Oke, sudah oblak, dan di sini karat parah. Bagian rollernya, ini juga rollernya parah bosku. Nah ya, sudah kemakan. Ini kemakannya roller itu dikarenakan ini ya oblak. Jadi biasanya untuk yang jenis KZR ini agak kuat untuk bagian rollernya, kalau memang bersih ya, kecuali kalau kotor banget. Untuk kampas ganda oke, karena ini kelihatannya masih baru ya. Untuk bagian ini sudah dilubangi mangkoknya, meminimalisir kotoran ya, residunya itu biar keluar. Ini oblak klipnya, los gasnya mulai dok gitu. Ini KW ya, ini pernah diganti. Ini sebaiknya diganti ya. Kalau ini diganti, kita lihat, kita raba gini, kalau ada jelegong mending diganti ya, sekalian bosku, biar sip bosku ya. Untuk bagian klep sudah saya sekur. Nah ini ya, sip. Oke, bersih. Oke, jadi ini piston baru oversize 50 asli AHM. Ini penampakan dari quarterannya mengkilat, yang pasti masih ada zigzagnya. Saya biasa bikin quarteran enteng ya, jadi mintanya kalau bisa enteng gitu aja ya, langsung jatuh. Jika ragu untuk menentukan in dan X, kita bisa
melakukan pengukuran offsetnya ya. Untuk gapring piston itu usahakan jangan sejajar ya, pastikan jangan sejajar, nanti bisa ngobos ya, dan oli tidak tersabut dengan bersih. Untuk bagian gapring yang bagian kompresi itu saya taruh di bagian X ya, biar sedotan kompresinya atau kevakumannya itu lebih kuat. Ini topnya ya, magnet dengan crankcase, ada tandanya di magnetnya. Nah, sejajar dengan tanda di crankcase. Seal puli belakang saya ganti karena bocor. Di bagian dalamnya kasih grease secukupnya. Untuk bagian kampas ganda nanti kita amplas. Ini kita bersihkan saja bagian mangkok. Untuk clip roller jangan sampai oblak, bisa diganjal atau diganti baru. Ini puli drip yang kipas saya pakai aja dulu. Fan bel baru. Untuk bagian rumah roller saya belikan baru karena ini penyebab dari bunyi cring. Nah ya, jadi bagian tengahnya yang bunyi itu pada waktu loss gas. Asli AHM ya. Untuk bosnya ganti juga karena untuk bos yang lama itu sudah luka. Panjangnya pastikan sama ya, tuh kan. Nah ini posisinya kalau dimasukkan sepan, nggak ada oblak, yang pasti ini nggak bakal bunyi. Tuh rollernya pakai KWN ya, ini baru 125 yang LED. Untuk bobotnya yang pasti lebih ringan daripada bawaan ori ya. Untuk akselerasi lebih enteng nanti tarikannya. Oke, ini hasil akhir dari motor ini setelah dilakukan pengecekan ukuran celah klep lagi. Sudah halus bosku, halus banget ini suaranya. Wajib dicek rembes-rembes bagian oli, bagian air radiator. Nah ini sudah aman semua bosku, tinggal dikasihkan orangnya, bayaran bosku. Dan untuk CVT, bagian CVT nya itu rollernya pakai KWN, jadi lebih enteng 15 gram. Nah kalau sebelum diganti ya, itu kan suaranya kerucuk gitu bos ya, pada waktu loss gas. Oke, sudah sip, sudah halus dan siap dikendarai. Semoga video kali ini bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.